Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kawanan perampok bersenjata api menyatroni rumah warga di Lumajang. Mereka menggasak sejumlah barang senilai puluhan juta rupiah dan menganiaya korban. Rumah Andre Fahrosi, 21 tahun, di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Lumajang, ramai didatangi sanak keluarga dan rekan kuliahnya setelah disatroni kawanan perampok bersenjata api Selasa dini hari. Peristiwa terjadi saat Andre dan kedua orang tuanya tidur. Mereka kemudian terbangun karena mendengar suara pintu dicongkel. Saat diperiksa, kawanan perampok telah masuk ke rumah. Karena panik, mereka berteriak minta tolong sehingga membuat pelaku emosi dan mengikat para korban. Pelaku menggasak semuanya ini dari baju-baju dan sebagainya, dilihat takut ada bahan berharga. Kemudian tidak dapat masuk ke kamar tengah, kamar ibu saya. Di sana mendapatkan liontin emas atau mainan kalung seharga 750. Kemudian uang hasil penjualan madu sekitar 350 lebih. Selain menggasak sejumlah barang berharga, pelaku juga menganiaya korban menggunakan senjata tajam dan sepucuk senjata api laras panjang. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, kawanan pelaku ditengarai berjumlah 7 orang dan sedang diburu polisi. Dalam perkara ini kita masih melakukan penyelidikan dengan adanya kaitannya dengan kejadian yang di Desa Bedayu. Atas integrasi korban, bahwa korban juga tidak tahu ciri-ciri pelaku ya. Dari pelaku cuma hanya membawa senpi dan celurit. Akibat kejadian ini, 2 sepeda motor, 3 ponsel, perhiasan emas, dan uang tunai milik korban raib. Kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seekor kera yang berkeliaran selama 2 hari di permukiman warga di Lamongan akhirnya ditangkap petugas damkar. Warga resah karena kera tersebut kerap berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain hingga atap rumah warga jebol. Warga Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat Lamongan diresahkan dengan keberadaan kera liar. Meski tidak mencuri makanan, namun kera dewasa tersebut kerap melompat dari satu rumah ke rumah lain hingga mengakibatkan atap rumah jebol. Warga kemudian menghubungi petugas damkar untuk menangkap kera tersebut. Upaya membujuk kera dengan makanan pun gagal, sehingga petugas damkar akhirnya menangkap kera secara paksa. Meski sempat memberontak, kera tersebut diduga hewan piaraan seseorang yang lepas karena di sekitar permukiman tidak ada hutan yang menjadi habitat kera. Monyetnya itu di situ, terus ada yang lihat, terus monyetnya itu masuk ke rumah, terus sampai jebol itu dapurnya sepupu saya itu, terus ke rumah saya naik ke atas genteng, terus warga itu akhirnya takut panik itu, terus saling teriak ada monyet gitu, ada monyet liar. Akhirnya ya bingung kumpul semua, tadinya mau rencananya ditembak, terus akhirnya nggak boleh sama warga, ojo sakno kasihan gitu. Terus akhirnya dipanggilkan sama tim damkar itu, dan warga itu tahu, diam di situ, baru dilaporkan ke Kecamatan Satpol PP, baru Satpol PP lapor ke Dinas Kabupaten bahwa monyet itu ya harus ditangkap. Kalau tidak ditangkap nanti bisa mengakibatkan kekacauan masyarakat di dusun Panut itu. Bisa Panut. Ada berapa? Satu aja ya. Setelah dievakuasi, kera kemudian dibawa petugas damkar untuk dikembalikan ke habitatnya atau dititipkan ke kebun binatang. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, rumah seorang penadah motor curian digerebek anggota Satreskrim Polres Bangkalan. Belasan motor disita polisi, namun pelaku berhasil kabur dan sedang diburu polisi.
Petugas Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah seorang warga berinisial R di Desa Jedih, Kecamatan Jedih, Bangkalan. Berdasarkan informasi warga dan penyelidikan polisi, tersangka menjadi penadah motor curian. Di rumah itu polisi mendapati belasan motor berbagai merek yang diduga hasil curian. Belasan motor diparkir di ruang tamu dan 2 kamar lainnya. Namun sayang saat polisi tiba tersangka berhasil kabur. Polisi juga tidak menemukan surat bukti kepemilikan belasan motor dalam rumah sehingga semua langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan. Modusnya ini kan 3738, 378, 372, itu gelap. Awalnya seseorang ini melaporkan adanya penggelapan kendaraan. Setelah dikembangkan, dijual kemana? Ternyata dijual ke inisial R ini. Inisial R ini setelah dilakukan upaya paksa di rumahnya, ternyata yang bersangkutan kabur. Tapi dalam rumahnya didapati 13 unit kendaraan bermotor. Saat ini polisi masih memburu tersangka untuk membongkar jaringan pencurian motor. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Sementara itu, saudara, maling spesialis laptop dan barang inventaris sekolah diringkus tim buser unit reskrim Polsek Srono, Banyuwangi. Sejumlah barang hasil curian dari beberapa sekolah senilai 90 juta rupiah disita polisi. HT, pria berusia 41 tahun asal Banyuwangi, digelandang ke Mapolsek Srono Selasa siang. Spesialis maling barang inventaris sekolah ini diringkus di rumahnya setelah lebih dari 2 pekan buron. Terakhir kali, pelaku mencuri 3 laptop, ponsel, dan sebuah proyektor pada 19 September lalu di SDN 2 Kebaman, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Polisi yang menggeledah rumah pelaku menemukan barang curian dari SDN 2 Kebaman serta belasan barang elektronik lain senilai 90 juta rupiah. Nah, ini kami akan waspada untuk keamanan sekolah kami juga dan pihak-pihak terkait yang bisa membantu kami dalam keamanan sekolah. Terima kasih. Khususnya ucapan terima kasih disampaikan ke siapa? Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dedi Melewa Polri, dan jajaran Polsek Srono yang telah sangat bekerja keras membantu barang-barang kami akhirnya bisa ketemu. Pelaku mengatakan barang-barang tersebut ia curi dari sejumlah sekolah beberapa desa terpencil di Banyuwangi. HT beraksi seorang diri pada malam hari berbekal motor dan linggis untuk mencongkel pintu sekolah. Reskrim Polsek Srono turun ke lapangan dan berhasil mengamankan yang diduga pelaku, dan kita amankan saat ini berada di ruang tahanan Mapolsek Srono. Kemudian BB yang berhasil kita amankan yang berada di Mapolsek Srono saat ini ada 14 laptop, ada 3 LCD proyektor, 1 speaker, 1 unit sepeda motor merek Mio, dan 1 buah linggis serta jaket yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Pelaku kini terancam 7 tahun kurungan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang warga di Ponorogo ditangkap kemudian diikat di tiang listrik karena mencuri ayam. Polisi yang datang mengamankan pelaku dari amukan massa. Woto, warga desa Curug, ditangkap warga Kecamatan Pulung, Ponorogo karena mencuri ayam. Warga mengikat kedua tangan pria 45 tahun ini di sebuah tiang listrik, sementara barang bukti seekor ayam dikurung di dekat pelaku. Menurut Miseno, pemilik ayam, pencurian ayam ini terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia curiga karena mendengar suara gaduh di kandang ayamnya. Saat mengecek kandang, ia melihat pelaku dan langsung menangkapnya. Ayamnya bunyi, terus saya lihat ke kandang, ada orangnya. Yang itu yang dicuri berapa ekor ayam, Pak? Yang kosong kandangnya 3, tapi yang dibawa orangnya 1. Itu waktu nyuri dia sendiri atau sama temannya? Yang saya tahu itu sendiri, saya kejar. Warga mengamankan seorang yang diduga melakukan pencurian ayam. Kemudian yang bersangkutan ini diserahkan ke Polsek Pulung. Namun demikian
Hingga saat ini masih kita interogasi, kita mintai keterangan, namun demikian dari keterangan yang bersangkutan ini masih simpang siur, ya. Masih simpang siur. Kemudian hasil lidik sementara ini diduga orang Soko, namun demikian yang bersangkutan juga belum bisa memastikan identitas dirinya sendiri. Guna pemeriksaan, kini pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Pulung. Petugas sempat kesulitan dalam menggali informasi sebab pelaku memberikan keterangan berbelit-belit. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Berkah cuaca panas, penjual es kristal di Blitar raih omset hingga belasan juta rupiah. Saudara, tetaplah bersama kami.